Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman dimanapun saja Anda berada, marilah kita dengarkan debat Islam dengan yaitu Kristen. Mudah-mudahan semua dapat mengerti. Carilah kebenaran. Kebenaran akan menghampiri Anda semua. Marilah kita dengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang Yesus ada di surga, saya hanya geli gitu. Kenapa? Karena Yesus meninggalkan kalian, ya kan? Harusnya kalian ikut. Jangan kalian malah ikut baginda Rasulullah Muhammad SAW dikubur oleh bumi, kan gitu. Ngaku pengikut Yesus, Yesus ke surga, kalian kagak, tinggal di sini, ujung-ujungnya bersama dengan Rasulullah Muhammad SAW di perut bumi. Kan malu, ya kan? Kalau kami kemudian Rasulullah Muhammad SAW masuk ke perut bumi, umatnya juga ikut, itu wajar. Yang masalah Yesus ninggalin kalian. Percuma kemudian kalian keluar-keluar, Yesus ke surga, Yesus ke surga. Tapi di dalam Islam ternyata dia diselamatkan dari pembunuhan orang Yahudi. Nah, apa hubungannya dengan Kristen? Kristen ini nggak tahu dari mana munculnya Kristen ini. Ini tidak pernah diajarkan oleh Yesus. Konsep ketuhanan Kristen tidak diajarkan Yesus. Kitabnya tidak diajarkan Yesus. Apalagi agama Kristen tidak pernah diajarkan oleh Yesus. Apalagi tentang tempat ibadahnya, gereja, tidak pernah diajarkan Yesus. Hari Minggu, nyembah Yesus, menjadikan orang Farisi bernama Paulus jadi rasul juga tidak pernah diajarkan oleh Yesus. Tapi Kristen ini kenapa jual-jual Yesus? Apa hubungannya kalian dengan Yesus? Coba. Rasulullah Muhammad SAW bercerita tentang Islam. Allah SWT bercerita tentang Islam. Rasulullah Muhammad SAW, Allah Subhanahu wa Ta'ala bercerita tentang Al-Quran. Nah, Bapak di surga tidak pernah bercerita tentang Biblos, surah-surah Paulus, surah Lukas, Matius, Yohanes, tidak pernah. Bapak di surga tidak pernah cerita itu. Bapak di surga tidak pernah bercerita tentang Kristen, tidak pernah juga bercerita tentang Paulus. Demikian juga Yesus. Yesus tidak mengenal Kristen, tidak mengenal Paulus, tidak mengenal kitab Perjanjian Baru. Jadi ini kalian ini siapa sebenarnya kalian ini? Kalian membangga-banggakan Yesus. Emang kalian ini apanya Yesus sih? Coba. Ini dulu poinnya. Karena yang saya tahu, Yesus itu mengajarkan kepada pengikutnya agar waspada kepada serigala. Yesus ketika berbicara selama 3 tahun, coba dibuka kepalanya supaya paham. Yesus ketika mengajar selama 3 tahun, yang diajari itu bukan Romawi, yang diajari itu bukan Yunani, apalagi orang Indonesia, bukan, apalagi orang Belanda, Portugis yang bawa Kristen ke negara ini, bukan. Yang berhadapan dengan Yesus pada saat itu adalah Bani Israel. Jadi Yesus mengatakan kepada Bani Israel, jangan kau berikan mutiara kepada babi, jangan kau berikan mutiara kepada anjing. Siapa yang dianggap anjing dan dianggap babi pada saat itu? Romawi dan Yunani. Di sanalah asalnya agama kalian. Jadi yang disebut babi dan guguk itu siapa? Ya pendiri agama kalian. Oh, jauh kali ke Islam. Yang makan babi sopo, yang makan guguk sopo. Ingat ya, ingat. Orang yang keseringan makan ikan itu akan berpengaruh kepada letak daripada intelektual seseorang. Orang yang suka makan bekicot itu akan berpengaruh kepada kepribadian seseorang. Ingat, begitu Anda mensuplai daging babi di mulut Anda masuk ke dalam perut Anda, dikonsumsi oleh perut Anda, maka dalam tubuh Anda ada zat babi. Begitu juga ketika Anda makan guguk, jantungnya, limpahnya, jantungnya, hatinya, dagingnya, pahanya. Anda makan guguk itu, maka tubuh Anda menyatu dengan daging guguk. Pintar. Jadi yang babi di sini siapa? Yang guguk di sini siapa? Itu dulu poinnya. Memang kalau Bang Suma ngomong itu sakit, tapi memang kebenaran itu harus diungkap. Itu yang pertama ya, teman-teman. Yang kedua, di dalam kitabnya orang Yahudi diterangkan begini. Di dalam Yeskiel 44, katakanlah kepada kaum pemberontak, yaitu kaum Israel, beginilah firman Tuhan Elohim,
Cukuplah perbuatan-perbuatanmu yang keji itu, hai kaum Israel, yang membiarkan orang-orang asing, yaitu orang-orang yang tidak bersunat hatinya. Siapa mereka yang tidak bersunat hatinya ini? Mereka yang membatalkan hukum-hukum Tuhan dengan menjadikan Yesus tumbal atau sesajen di atas tiang salib demi untuk dewa Molok. Itu mereka yang tidak bersunat hatinya, maupun yang tidak bersunat dagingnya. Siapa yang tidak bersunat dagingnya? Jelas Kristen, jangan cari yang lain. Nah, Tuhan mengatakan kepada Israel, kalian itu pemberontak yang membiarkan orang-orang asing, yaitu orang-orang yang tidak bersunat hatinya maupun kulubnya, masuk dalam tempat kudusku, yaitu bait sucinya orang Israel. Dengan kehadiran mereka orang-orang kafir Kristen ini, laknatullah, menurut data ini, itu telah menajiskan tempat kudusku. Waktu kamu mempersembahkan santapanku, yaitu lemak dan darah, dengan berbuat begitu, kamu lebih mengingkari perjanjianku daripada dengan segala perbuatanmu yang keji yang sudah-sudah. Jadi perbuatan yang paling keji menurut Tuhannya Bani Israel adalah membiarkan orang Kristen masuk ke dalam bait suci. Karena orang Kristen itu adalah orang najis. Mereka tidak bersunat hati, tidak bersunat juga kulubnya. Jadi Anda tadi bercerita tentang apa? Surga. Bagaimana ceritanya orang yang kotor badannya, ada zat babi, ada zat guguk di dalamnya, ada zat monyet, bisa masuk ke dalam surga? Di mana itu? Sementara surga itu tempat orang kudus. Orang Kristen ini kudusnya dilihat dari aspek mana coba? Ibadahnya tradisi manusia, Tuhannya dari manusia, kitabnya dari manusia, tempat ibadahnya juga tradisi manusia. Apa coba ini yang kayak gini-gini nih? Ayo. Sementara Rasulullah Muhammad SAW bercerita tentang Islam, al-yawma akmaltu lakum dinakum, bercerita tentang kitab khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu, bercerita tentang apa lagi? Allah la ilaha illa ana. Lalu mau bercerita apa lagi? Muhammad dan Rasulullah, semua bercerita satu paket yang tidak bisa terlepaskan. Sementara Kristen, ini pertanyaan, mudah-mudahan teman Kristen sini bisa jawab. Saya ada pertanyaan ya. Ajaran Kristen yang menyembah Yesus itu sumbernya dari mana coba? Yesus kan jelas mengatakan, ya, sembahlah Tuhanku dan Tuhanmu. Begitu juga di dalam Al-Quran Nabi Isa menyarankan seperti itu. Ketika ia datang kepada Bani Israel disuruh, sembahlah Tuhanku dan Tuhanmu, itulah jalan yang lurus. Fattakullah wa ati'un, kata Nabi Isa. Di dalam kitabmu juga demikian. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal Yesus yang engkau utus. Yesus mau dikenal sebagai utusan Tuhan. Dari Kristen, Yesus mau dikenal sebagai Tuhan. Ini ajaran dari mana sih kalian? Hei, bangun. Jangan kelamaan gila kalian. Ayo, terangkan kepada umat. Makasih. Masya Allah, Beruda. Mumtaz. Aku lanjut yang tadi ya. Lanjut yang tadi aku. Tunggu dulu, aku mau nanya nih, Petro gimana nih?